Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Shalom yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau teduhkan hati kita, mau siapkan hati kita. Kita mau tenangkan diri kita sejenak di dalam Tuhan. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena suatu kebetulan ya Bapa, semua karena kemurahan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami Tuhan umat-Mu Tuhan GB Home Palem Galaksi Tuhan boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Tutup buku ibadah kami dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Urapan-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Sukacita-Mu boleh hadir Tuhan, sehingga kami pulang boleh membawa sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tibakan Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan di tempat ini, supaya dapat berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan.
Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami percaya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi naikkan pujian dengan segenap hatimu, katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku perlu Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita mau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, ku perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku perlu Kau Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama mengangkat tangannya kepada Dia. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan lembut sama-sama katakan, haleluya. Yesus, hanya Kau. Mari jemaat Tuhan renungkan pujian ini. Hanya Dia satu-satunya yang layak kita andalkan. Mari bawa setiap beban permasalahanmu kepada Dia. Di setiap waktu hanya Engkau Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain
mereka pujian yang kedengaran. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Amin, amin Tuhan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
kasih Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memberkati umat-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan bagi umat-Mu di tempat ini. Dan Tuhan juga yang memberkati umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersorak bagi Engkau. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI Home. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita yang besar, amin. Kita mau kasih salam dulu samping kanan belakang kita. Haleluya. Kita mau katakan Allah kita luar biasa. Sebab hidup kita tidak lagi sama. Sebab Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak kita andalkan. Amin. Hidupku takkan sama. Mari tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama serukan naikkan pujian katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku Tuhan. Hidupku takkan sama. Katakan haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Yesus Kau kebenaran kami. Kau kebenaran yang katakan Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Alah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk kami hidup. Yes. Hanya menyenangkan-Mu. Katakan Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Mari jemaat bersama-sama katakan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan yes. Haleluya. Yeay. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat dalam kita. Haleluya. Amin. Coba lihat lagi samping kanan depan belakangnya. Lihat udah ada sukacitanya belum Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Haleluya. Satu lagi pujian ini mengatakan kalau Yesus itu adalah sahabat kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Karena hidup kita yang kita pilih membuat kita berarti. Yesus, kaulah sahabatku. Tepuk tangan lagi di atas kepalamu. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, katakan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, katakan di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kaulah sukacita yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau memberikan persembahan kita yang pertama untuk Tuhan. Haleluya, kita mau persiapkan persembahan kita yang pertama. Sambil persembahan dipersiapkan, kita mau berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang baik, Tuhan terima kasih buat sukacitamu Tuhan dalam hidup kami, buat pujian yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, boleh Kau berikan Tuhan tingkap-tingkap lamikmu tercurah berkat-Mu buat umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal dengan segenap imanmu pada Tuhan. Katakan, saat tiada jalan. Mungkin kau mengalami persoalan, beban masalah, tapi kita boleh yakin dan percaya masih ada Tuhan. Yesus ada di sana. Terima kasih Tuhan. Jawab. Katakan, pahitnya kenyataan. Mungkin kau tidak sanggup untuk berjalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saya mau semuanya untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu pada Dia, katakan, hanya nama Yesus. Nanti saya serahkan kepada hamba. Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya
Tuhan buat pagi ini. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oh Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Engkau Roh Kudus guru yang terbaik. Engkau yang memberikan pemahaman kepada setiap kami. Baik yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Kami percaya Engkau melawat Tuhan. Baik yang ada di bawah sana Tuhan untuk ikut ibadah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini. Kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba percaya Tuhan tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mencuri kebenaran firman Tuhan saat ini. Karena kami percaya Roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu Bapa, kami percaya Engkau yang memeteraikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam setiap hati kami. Dan memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ya, thank you buat pemusik dan juga WL, singer, semua imam-imam musik. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian, puji nama Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di online ya, dan juga yang ada di ruang ibadah di bawah. Shalom semuanya ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana merefleksikan kasih Kristus itu. Ya, kita akan belajar bagaimana kita merefleksikan kasih Kristus. Ya, Tuhan Yesus telah memilih kita. Siapa yang di sini murid-murid Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Amin, percaya saudara adalah murid-murid Kristus yang Tuhan sudah pilih. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi itu pilihan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang terpilih. Amin saudara sekalian. Tapi firman Tuhan katakan sebagai murid Kristus kita juga wajib hidup seperti Kristus ini. Ya, di dalam Roma 8 ayat 29 tolong diklik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai anaknya, ya, goal kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana orang di sekitar kita dapat memahami bahwa kita itu sudah menjadi seperti Kristus? Lewat apa saudara? Tidak ada lain. Lewat kasih Kristus yang kita pancarkan, yang kita refleksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa merasakan ada kasih Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Sudah belum nih? Ya, sudah belum? Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa merefleksikan kasih Kristus ini dalam kehidupan kita melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Tolong diklik. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Saudara bisa baca nanti di rumah. Ini menjadi contoh teladan kasih ya bagi sesama. Orang Samaria yang murah hati ini menggambarkan tentang ketidakegoisan. Dia
tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Padahal dia pergi untuk apa? Untuk berdagang. Dia mau buru-buru tentunya. Tapi waktu dia melihat orang yang tergeletak di tengah jalan karena dirampok, timbul belas kasihan. Padahal dia banyak urusan, tapi dia tinggalkan urusannya. Dia lebih memprioritaskan menolong orang yang tergeletak ini. Inilah gambaran kasih Kristus yang seharusnya ada di dalam diri setiap kita. Kasih yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Memprioritaskan menolong orang daripada kepentingannya sendiri. Ya, berbeda dengan orang-orang yang katanya rohani. Di situ ada liwat imam. Ya, seorang imam. Ya, kalau sekarang seperti pendeta lah gitu. Tapi waktu lihat orang itu gak punya belas kasihan. Jauh-jauh, gak mau dekat-dekat, menghindar. Ada lagi orang Lewi, orang yang bekerja di rumah Tuhan. Ya kalau sekarang mah dibilangnya kayak diaken lah. Ya kan, tapi mereka juga gak peduli. Lihat orang yang perlu pertolongan, pura-pura gak lihat, menyimpang dari jalan supaya nggak melihat, seolah-olah tidak melihat. Nah, tapi berbeda dengan orang Samaria yang murah hati. Dia rela berkorban. Ya, orang Samaria itu rela mengorbankan waktu. Ya, rela mengorbankan uang, rela mengorbankan tenaganya untuk membantu orang yang dia tidak kenal sama sekali, yang butuh pertolongan ini. Dia padahal nggak kenal, saudara, tapi dia rela memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan memberikan uang. Dia titip kepada yang punya penginapan setelah dia bawa orang yang luka-luka tadi, dia tolong, dia baring, dia taruh di penginapan. Nanti setelah dia selesai bisnis, dia akan kembali, kalau uangnya kurang nanti dia tambahin lagi. Luar biasa saudara. Jadi melalui kisah orang Samaria yang murah hati, apa yang bisa kita pelajari? Ya, kita dapat merefleksikan kasih Kristus jadi teladan, bukan hanya perkataan mengasihi, tapi melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita. Yaitu dengan cara apa? Kita jangan egois saudara. Ya, gimana caranya? Contohnya apa? Ya, kita bisa menolong orang, membantu orang, melayani orang, memperhatikan orang lain dengan segala kerendahan hati. Bukan untuk cari pujian, saudara. Saya pernah loh nolongin orang, ya. Waktu itu saya ditelepon, di rumahnya nggak ada pulsa listrik, anak-anaknya masih kecil-kecil. Saya waktu itu lagi beli roti, akhirnya rotinya kita kasihkan ke anaknya, ya kan. Terus pulsanya kita isiin dulu, pulsa listrik, tokennya. Lalu kita bawa dia ke rumah sakit. Wah, kita tanya mau ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Pluit. Kita ke sana, anterin. Tapi tiba di sono, dokter syarafnya nggak ada. Karena itu rupanya serangan stroke, kan dia cerita ke saya. Bisa-bisa apa sendal lepas kagak berasa gitu. Naik motor. Wah, saya bilang ini serangan stroke. Ya, cepat-cepat. Akhirnya di rumah sakit nggak ada di sini. Kalau mau ibu bawa tuh ke Gang Macan situ. Dokter syarafnya masih buka tuh ke dokter Hamid Handoyo katanya. Oh iya, ini nomor teleponnya bu. Ada yang pasien yang kasih saya telepon. Susternya bilang, wow jam 10 tidak terima pasien lagi.
Kalau ibu bisa sampai di sini sebelum jam 10 kita layani. Wah, saya berdua Pak Im bawa Debbie waktu itu ya, Debbie masih remaja. Saya bawa, kita berangkat semua dengan seorang yang saya bawa ini. Pergi cepat-cepat ke dokter itu. Lalu dokternya bilang, wah ini mesti segera dirawat, ini serangan stroke. Untung gerak cepat, kalau enggak bisa, enggak ketulungan bisa stroke-nya gitu, lebih parah. Udah masuk rumah sakit kita urus, nggak punya duit, pakai kartu kredit gesek saudara ya. Karena kalau masuk rumah sakit tuh harus ada ini, bukan seperti sekarang. Kalau ada BPJS enak kita bisa masuk aja ya, zaman itu belum ada BPJS lagi ya. Saya bawa ke Royal Taruma karena dokternya praktek situ. Udah singkat cerita masuk rumah sakit. Saudara, kita nolongin orang belum tentu diterima kasih. Malah saya dimaki-maki. Kita berdua suami istri dimaki-maki, saudara. Dia bilang, ya kita dianggap sok pahlawan, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita tidak marah, ya. Kita nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah, waktu kita bertindak ya Tuhan nggak pernah mempermalukan. Itu kan saya harus setor kira-kira 3 juta lebih waktu itu. Masuk rumah sakit dengan kartu kredit. Secara ajaib, waktu kita melakukan kasih Kristus, Tuhan nggak pernah tutup mata. Tuhan tolong. Ya, kan kartu kredit mesti dibayar sebulan lagi saudara. Tiba-tiba ada yang kasih kita berkat, rekening ke rekening pribadi kita, dia bilang, Bu itu saya ada berkat buat ibu ya, buat ibu dan bapak, saya transfer ke rekening bapak. Ya puji Tuhan, tahu saudara nilainya sama seperti kartu kredit yang saya gesek tadi buat tolongin orang. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Waktu kita melakukan kasih Kristus itu, ya Tuhan gak pernah tinggal diam. Amin saudara, kita melakukan bagian kita, yaitu kasih yang berkorban, tidak mementingkan diri sendiri dan mau mengampuni. Memang ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus memiliki seorang yang dapat menolong kita untuk kita bisa melakukan kasih Kristus ini. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus itu yang memampukan kita. Yang kita akan belajar di sini tentang kasih Kristus ini. Tentang apa yang harus kita lakukan ini. Waktu kita mau melakukan bagian kita. Maka sebagai murid Kristus yang melakukan perintahnya. Di dalam Lukas 10 ayat 27 firman Tuhan katakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin saudara. Sebagai murid Kristus, apa yang jadi perintahnya ini kita harus lakukan dengan jelas dalam Yohanes 13 ayat 34. Tolong diklik. Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Apa itu perintah baru? Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Memang kedengarannya gampang. Tapi untuk melakukannya gak mudah loh saudara. Ya, saling mengasihi. Firman Tuhan ini katakan, sebagai orang percaya kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Karena itu ada 4 aspek untuk kasih itu kita refleksikan. Kasih Kristus kita refleksikan. Aspek kasih Kristus itu ada 4. Yaitu yang pertama karakternya. Ya, kita biasanya ya saya katakan tadi, kasih itu sepertinya perasaan. Betul gak saudara? Kita merasa oh kasih itu perasaan sayang.
Ya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan, saudara. Ya, kasih itu kalau Alkitab katakan tindakan. Berbeda dengan orang dunia, kasih itu hanya perasaan sayang. Tapi lebih ditekankan kalau kita sebagai orang percaya firman Tuhan lebih menekankan karakter kasih itu berupa tindakan. Ya. Memang kasih itu tentu disertai perasaan sayang. Perasaan itu terutama menunjukkan arah kehendak yang berpusat kepada orang lain artinya. Kalau kita sayang kepada seseorang, kita rela berkorban, betul enggak? Ya kan? Kalau perasaan kita menyayangi seseorang tapi kita enggak mau berkorban, itu cuma di bibir, ya. Sayangnya bohong-bohongan kalau enggak disertai tindakan, tapi harus betul-betul disertai tindakan, ya. Jadi berpusatnya bukan pada diri kita, tapi kepada tindakan yang kita lakukan buat orang yang kita kasihi. Ya, kita mau lakukan yang terbaik bagi orang lain daripada mencari kepentingan diri sendiri. Seperti yang ditujukan kepada orang Samaria yang murah hati tadi. Dia nggak mikirin tuh bisnisnya dulu. Enggak, yang penting dia nolongin dulu. Ya kan? Dia nolongin, dia bantu, dia titipin dulu. Setelah itu dia baru pergi. Ya, jadi memang kasih yang seperti ini dengan kekuatan kita susah sekali untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mementingkan dirinya, walaupun penderitaan yang harus dia tanggung sebetulnya di luar kemampuannya sebagai manusia. Saudara harus ingat, waktu Tuhan Yesus jadi manusia, memang dia 100% Tuhan, tapi 100% juga manusia. Dia merasakan sakit, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan dilukai, baik itu secara tindakan, secara perkataan, tapi dia rela. Dan yang kalau kita lihat di sini, sampai dia menderita di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya, Bapa, ampunilah mereka. Saudara sekalian, ayo saat ini kita mau belajar karakter kasih yang seperti Kristus. Ya, yang kedua, ya 4 aspek sumber kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, itu artinya kasih bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan, tapi kasih itu asalnya dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Sebagai anak-anaknya kita harus mengasihi. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, waktu ada Roh Kudus di dalam kita. Kasih Bapa itu mengalir, memancar. Gimana caranya? Melalui buah kasih yang kita kenal dengan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Udah belum? Udah belum? Kalau belum, wah, kita harus cari sumber kasih itu, yaitu Allah Bapa di surga. Minta penuhi dengan kasih-Nya melalui kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan diberi kuasa untuk mengasihi sesama kita seperti kasih Kristus. Yang ketiga, kita akan lihat di sini aspek kasih yang ketiga adalah tolak ukurnya. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa mengasihi orang lain itu tergantung kepada bagaimana mereka memperlakukan kita. Artinya apakah mereka layak dikasihi atau tidak, itu kita bebas. Jadi kita pilih-pilih nih, ya, mengasihinya pilih-pilih. Tapi
Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia katakan dengan jelas bahwa Dia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Amin saudara. Di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan dengan jelas dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi kasih Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi cukup saudara datang, Tuhan ampuni saya. Saya orang yang berdosa, saya perlu kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, kasih Kristus mengalir dalam dia. Mau saudara? Mau. Bagian kita cuma minta ampun. Bagian kita adalah mengakui segala kesalahan kita. Kita mau dipenuhi dengan kasih-Nya. Kita telah menerima kasih-Nya. Bagian kita selanjutnya adalah memancarkan, merefleksikan kasih Kristus itu. Nah yang keempat, ungkapannya gimana? Setelah kita mengerti kita harus mengasihi orang lain, bagaimana kita melakukannya? Di sini ada 3 cara saudara. 3 cara utama dalam kita merefleksikan kasih Kristus, yaitu mengungkapkan kasih kita kepada orang lain, yaitu dengan tentunya kita memiliki karakter seperti Kristus. Kasih berawal dari hati yang diubahkan. Seperti saya katakan tadi, waktu saudara katakan, Tuhan aku ini orang berdosa, aku minta ampun Tuhan, aku mau menjadi alat-Mu, aku mau dipakai sebagai alat-Mu untuk merefleksikan kasih Kristus kepada orang lain. Saat itu juga saudara, hati kita diubahkan. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengubahkan dan yang mengenakan hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Waktu Roh Kudus dicurahkan, itulah kasih Kristus ada di dalam kita. Dia mau memberikan hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan kerendahan hati, hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12 katakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan ini, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dengan perilaku seperti Kristus. Dalam 1 Korintus 13 yang katakan, ya, yang kedua adalah dengan perilaku seperti Kristus. 1 Korintus 13 perikopnya adalah tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih yaitu bersikap sabar. Kasih itu bersikap murah hati. Artinya sabar kepada orang yang menjengkelkan. Murah hati kepada orang yang kasar ataupun orang yang kejam. Dan dikatakan kasih tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan atau menuntut hak dan keinginan sendiri. Tapi kasih memikirkan kebaikan bagi orang lain. Dan mungkin yang tersulit dari semuanya itu yaitu kasih tidak cepat marah. Ya, tidak menyimpan dendam. Sudahkah? Ada yang suka gampang emosi, marah-marah. Atau kita menyimpan dendam, awas nih, satu saat ya dia perlu aku ya, aku nggak mau tolongin, dia nyakitin. Apakah seperti itu? Kalau masih ada hati-hati yang seperti itu, kita mau minta ampun. Amin saudara sekalian.
Dan yang terakhir adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan seperti Kristus, karena kematian Kristus di kayu salib menunjukkan contoh teragung tentang kasihnya kepada kita. Kita juga harus bersedia memberikan nyawa kita bagi orang lain. Slide selanjutnya kita akan lihat 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi pengorbanan yang dapat kita lakukan adalah memberi diri untuk melayani orang lain seperti orang Samaria yang murah hati. Memberi waktu kita yang berharga untuk menolong mereka. Dan yang ketiga menyangkal diri dan keinginan kita agar dapat melakukan yang terbaik bagi orang lain. Ya, untuk memiliki sikap pengorbanan Kristus kita harus tanpa pamrih. Jadi jangan sampai mengasihi seseorang dengan harapan, oh saya baik ini orang nih. Apalagi orang kaya nih. Ya, biar dia bisa menolong saya nantinya. Bukan yang seperti itu. Tapi kasih yang tanpa pamrih, menganggap kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Ya. Firman Tuhan, saudara boleh lihat di situ. Jadi mengasihi seperti Kristus, merefleksikan kasih Kristus memang perintah yang sulit. Tetapi kita memiliki Tuhan yang mengerti keadaan kita. Oleh sebab itu dia beri penolong. Penolong siapa? Penolongnya adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita merefleksikan kasih Kristus. Saat kita merefleksikan kasih Kristus, kita akan ikut membangun persatuan dalam gereja. Jangan suka gosip. Ya, tutup mulut kita. Ya, sehingga menghalangi. Kalau kita orang suka gosip, orang mau datang ke gereja terhalang. Wah, saya gak mau ke gereja, nanti saya digosipin. Ya, ayo bertobat. Menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Amin saudara. Dan membawa kesaksian yang berdampak bagi dunia. Karena kasih kita kepada sesama memberikan kita mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35, slide yang terakhir. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jangan sampai kita tidak dapat merefleksikan kasih Kristus seperti imam dan orang Lewi yang dianggap rohani tapi tidak memiliki kasih, dengan mengabaikan orang yang butuh pertolongan. Yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat adalah tanggung jawab untuk mengasihi seperti Kristus ada pada setiap kita yang mengaku kita adalah murid-muridnya. Amin saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Kasih dari surga. Ya, tolong Ripka. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa
Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Hamba percaya bahwa kasih dari surga itu mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dan memberikan mereka kekuatan untuk merefleksikan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian lebih lanjut, yang memampukan setiap kami untuk merefleksikan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku.
Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas di mana bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan
bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street,
yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19.
Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka atau Yunani disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah, yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan, karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Dan yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, di kul, dan di mana saja kita berada. Kesimpulan yang keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun di mana bencana alam, peperangan, krisis ekonomi yang makin menghebat, tahun di mana keadaan akan menjadi semakin sukar. Tuhan memberikan tuntunannya. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Artinya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lebih banyak berbahasa roh. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Karena itu kita harus banyak berada dalam hadiratnya, supaya kita peka terhadap tuntunannya. Ingat, memasuki tahun 2025 yang seperti ini, justru tema tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya berdoa agar pengurapan Tuhan turun ke atas kita sekarang ini. Pengurapan yang akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan pengurapan yang memberikan kuasa untuk menerima dan menikmati penuaian berkat secara materi. Haleluya! Mari, angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh.
Curahkan Tuhan, curahkan kuasa itu ya Tuhan, kuasa. Terima kuasa, terima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Agar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau juga hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Terima kasih Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, selesaikan. Minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan karena putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Doa syafaat, jemaat silakan berdiri. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Engkau memimpin kami untuk dapat melakukan ibadah raya bersama-sama di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan Ibu Helen yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk dapat kami diajar Tuhan untuk melakukan refleksi diri kami seperti Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau berkati Ibu Helen, Engkau berkati sebagai Ibu rohani dan mengembalakan di tempat ini Tuhan. Engkau yang memimpin beliau Tuhan, dan Engkau memberikan berkat-Mu kepada beliau Tuhan dan keluarganya. Bapak, terima kasih juga Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, untuk Pendeta Niko Nyotora Harjo dan staf penggembalaannya. Engkau beri kesehatan, kekuatan Tuhan, dan Engkau memberikan visi-Mu Tuhan kepada beliau Tuhan, dan untuk dapat sampaikan kepada kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala cabang, rayon, dan cabang khusus Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Pendeta Williar Kauntu Tuhan, dan semua staf pengembalaannya Tuhan. Tuhan urapi dan Engkau memperluas wilayah kerajaannya. Kami berdoa Tuhan khusus untuk gembala GBI Home Palem Galaksi di tempat ini Tuhan, beserta semua staf Tuhan, semua tim core Tuhan, seluruh karyawan dan pengerja di tempat ini Tuhan, dan keluarga. Engkau urapi, berkati berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan, dan memperluas wilayah pelayanannya lagi Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden, dan jajarannya di pemerintahan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memimpin bangsa ini, dan Engkau yang mengasihi Tuhan. Biarlah mereka melakukan Tuhan, memberkati pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi makin besar lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menjangkau jiwa-jiwa tempat ini Tuhan, di sekitar di mana-mana kami berada Tuhan. Biarlah kami dapat merefleksikan dan menjangkau jiwa-jiwa seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati tempat ini berlimpah-limpah Tuhan, di tempat ibadah kami ini Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan daerah Ruko 1000 ini di RW 17 Tuhan. Engkau memberkati pengurusnya, memberikan kesejahteraan, damai, dan keamanan di tempat ini, di sekitar kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan semua pelayan yang mengambil membantu pelayanan hari ini Tuhan, dari mulai guru sekolah minggu, asar kolektan, tim musik Tuhan, tim multimedia Tuhan, pendoa Tuhan, dan Engkau mengurapi lebih dan lebih lagi Tuhan. Akhirnya kami serahkan
jemaat Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kesehatan kepada yang sakit, memberikan kekuatan pada yang lemah, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi yang berkesusahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, dan kami serahkan Tuhan, kami serahkan sekali lagi jemaat di tempat ini untuk tetap ke dalam pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai engkau, memberikan engkau kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan semua jalan keluar yang engkau butuhkan Dia berikan kepadamu. Oleh sebab itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti